Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 9, kelas 9 semester 2, halaman 196 sampai 200. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1-10 Gen. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan terlebih dahulu soalnya. Berikut ini yang merupakan peran tanah bagi kehidupan adalah titik-titik. A. Menjaga suhu bumi. B. Tempat hidup hewan dan bakteri. C. Menjaga jumlah populasi tumbuhan. Atau D. Penyedia nutrisi yang dibutuhkan hewan dan manusia. Baik, sebelum masuk lebih jauh ke pembahasannya, ada baiknya langkah pertama dalam menjawab satu soal adalah memahami soal itu sendiri. Jadi di soal ini hal yang ditanyakan adalah mengenai apa peranan tanah bagi kehidupan. Jadi di soal ini fokusan materinya adalah mengenai apa peran tanah bagi kehidupan. Sehingga untuk pembahasan di soal ini kalian bisa buka buku IPA kalian, di mana rujukannya bisa kalian temukan dari halaman 159 sampai 161 atau bisa juga di rangkuman halaman 193. Oke kan? Tapi kalian sedikit ketahui ya bahwa soal ini bisa dibilang kalau menurut Gen Sukses agak rancu atau keliru, atau bisa dibilang ada kesalahan dalam pengetikan atau typo lah istilahnya, karena nanti kalian bisa pahami bahwa soal ini lebih cocok untuk pilihan opsi yang bukan. Jadi ada tambahan bukan atau ada tambahan kecuali di soalnya. Seharusnya ya. Nah ini yang aslinya itu mana pernyataan yang bukan merupakan peran tanah atau pilihan opsinya yang kecuali. Tapi coba kita bahas sama-sama ya untuk soal yang satu ini. Jadi mari kita eksekusi jawabannya sesuai apa yang real tertulis di buku kalian ini. Jadi perhatikan penjelasan atau rujukan berikut Gen. Nah, berdasarkan rujukan tersebut didapat bahwa salah satu peran tanah bagi kehidupan adalah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Jadi hal ini didukung dari pernyataan yang menjelaskan tentang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan mikroorganisme. Nah ini real ada di buku ya Gen. Dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah yang B, yaitu peran tanah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Ini jawaban sesuai di buku. Nah bagaimana dengan opsi pilihan yang lain? Nah perhatikan sedikit Gen. Jadi kalian bisa juga skip jika dirasa kurang penting untuk penjelasan berikut. Nah pertama untuk opsi A. Ini bukan pilihan yang tepat karena yang berperan menjaga suhu bumi adalah tumbuhan. Ya walaupun sebenarnya secara tidak langsung tanah juga berperan karena sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan. Jadi sebenarnya opsi ini bisa kita pilih kalau seandainya soalnya ada tadi keterangan mana pernyataan yang bukan atau keterangan kecuali merupakan peran tanah. Nah ini bisa kita pilih. Kemudian untuk opsi C masih kurang tepat walaupun masih masuk akal. Karena sebenarnya tanah tidak berperan secara langsung dalam menjaga jumlah populasi tumbuhan. Karena tanah hanya sebagai tempat tumbuhan dan banyak faktor yang mempengaruhi jumlah populasi tumbuhan. Nah kemudian untuk opsi D juga sedikit masih kurang tepat menurut Gen Sukses kalau dibandingkan opsi yang B ya. Karena tanah tidak sebagai penyedia nutrisi bagi manusia. Jadi manusia memperoleh nutrisi dari makanan yang bersumber dari hewani maupun nabati atau bahan pangan lainnya. Ya walaupun tanah dimanfaatkan oleh manusia sebagai penyedia berbagai keperluan. Oke kan, ini untuk penjelasan jawaban untuk soal nomor 1. Jadi silakan tanyakan ke guru kalian soal nomor 1 ini sudah benar atau tidak. Kalau tidak berarti ya ditawari aja, siapa tahu jadi soal bonus. Oke, kita lanjut. Masuk ke soal nomor 2. Perhatikan soalnya. Salah satu peran organisme tanah adalah mengatur kegemburan tanah. Benny melakukan pengamatan pada beberapa jenis tanah dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, tanah yang mengandung organisme tanah berasal dari lokasi titik-titik.
Oke, di sini ada tabel, jenis tanah, dan opsi jawabannya. Jadi kita pahami dulu soalnya. Bagian di soal nomor 2 ini disajikan keterangan berupa tabel yang ada keterangan asal tanah dan jenis tanahnya. Jadi kita pahami bahwa di soal ini yang ditanyakan adalah mengenai jenis tanah dari lokasi mana yang mengandung organisme tanah. Nah, di soal ini sudah disinggung mengenai salah satu ciri khas dari tanah yang terdapat banyak organisme, maka tanahnya akan gembur. Jadi kira-kira opsi mana yang tepat akan kita bahas sama-sama, Gen. Jadi kalian bisa buka rujukan di halaman 162 dan tambahan rujukan dari Google untuk mengetahui tingkat kegemburan berbagai jenis tanah. Soalnya kalau jawabannya secara langsung, secara gamblang di buku ini tidak ada. Jadi harus dianalisis sendiri-sendiri. Oke, perhatikan penjelasan berikut. Jadi dapat diketahui bahwa jenis tanah lempung memiliki kandungan unsur hara yang lebih banyak. Jadi tanah ini merupakan perpaduan antara tanah liat, tanah berpasir, dan lumpur. Jadi komponen tanahnya lebih seimbang ya. Jadi kehadiran nutrisi yang ada di tanah ini membawa banyak organisme menghuninya. Nah, sebenarnya hubungannya timbal balik ya, Gen. Yang mana organisme tanah yang ada juga akan berperan dalam merombak senyawa organik menjadi unsur hara atau anorganik, sehingga unsur hara di tanah ini akan tetap ada. Jadi kalau merujuk pada opsi yang ada di soal, maka opsi yang bisa kita pilih adalah yang D. Jadi tanah lempung dari lokasi B dan tanah lempung berpasir dari lokasi D. Nah, bagaimana dengan tanah pasir? Jadi tanah pasir ini terdiri dari partikel-partikel kecil batuan lapuk. Jenis tanah ini pada umumnya tidak cocok untuk menanam tanaman ya. Coba aja kalian tanam tanaman yang umum kalian tanam di tanah berpasir, tentu tidak akan tumbuh subur atau tidak akan cocok untuk tumbuh ya, karena nutrisi yang dikandungnya sangat rendah dan kapasitas airnya juga buruk. Jadi kalau ada opsi yang nyangkut di lokasi A, maka kita tidak usah pilih. Nah, kalau antara opsi B dan C ini, Gen Sukses lebih utamakan yang B karena berkaitan dengan tanah lempung tadi. Oke, ini untuk penjelasan soal nomor 2. Jadi kita lanjut. Selanjutnya nomor 3. Tanah terdiri atas beberapa lapisan. Nah, untuk mendapatkan bahan tambang, manusia melakukan penggalian hingga lapisan yang terdalam. Menurut pendapatmu, hal yang mungkin terjadi pada keseimbangan lingkungan akibat penggalian tanah adalah titik-titik. A. Meningkatnya pendapatan penduduk. B. Mengurangi jumlah mineral dalam tanah. C. Mengganggu kehidupan organisme tanah. Atau D. Mempercepat pelakukan secara fisika dan kimiawi. Bagian kita pahami dulu ya soal yang satu ini karena cukup panjang soalnya. Jadi di soal ini hal yang ditanyakan pada intinya adalah apa yang terjadi pada keseimbangan lingkungan akibat penggalian tanah. Nah, di soal ini ditulis menurut pendapatmu. Harusnya bebas kan kita jelaskannya bagaimana. Jadi bagi Gen Sukses soal ini lebih cocok sebenarnya ditulis di soal esai ketimbang soal PG. Oke kan? Adapun untuk fokusan topik kita dan menjadi kunci dari menjawab soal ini adalah pada pembahasan mengenai lapisan tanah. Jadi kalian harus pahami benar-benar mengenai lapisan tanah itu apa aja. Nah, di soal ini ditulis mengenai tanah terdiri atas beberapa lapisan dan kalau digali seperti tambang apa yang akan terjadi pada lapisan tersebut. Nah, ini yang akan kita temukan jawabannya. Adapun untuk rujukan, ya kalian bisa buka di halaman 172 dan 176. Oke kan? Perhatikan penjelasan berikut. Ketika tanah digali sampai kedalaman tertentu, maka biasanya akan tampak lapisan-lapisan tanah, yaitu istilah lainnya adalah horizon tanah. Jadi kalau kalian pernah lihat penampakan dari penggalian tanah, maka ilustrasi sederhananya seperti pada gambar berikut. Nah, karena kalian masih tingkat SMP, maka lapisan tanah yang perlu diketahui hanya 3, yaitu horizon A, B, dan C. Yang penjelasannya sudah ada di gambar ini kan, bahkan di buku pun ada ya. Nah, jadi jika penggalian terus dilakukan hingga mencapai kedalaman pada lapisan horizon C atau di bawahnya, maka yang terjadi adalah menipisnya material untuk lapisan
paling atas di mana terdapat banyak organisme hidup, sehingga kehidupan organisme tanah paling atas pun terganggu. Again, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah yang C, yaitu mengganggu kehidupan organisme tanah. Ini untuk jawaban dari Gen Sukses untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar lapisan tanah berikut. Jadi di sini udah ada gambar seperti yang sudah kita singgung di soal nomor 3 pilihan ganda sebelumnya. Lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik adalah titik-titik. Lapisan A, B, C, atau D. Oke kan? Ini termasuk soal yang mudah karena di soal sebelumnya kita sudah singgung sedikit mengenai lapisan-lapisan tanah. Pada soal ini, hal yang ditanyakan cukup jelas, yaitu mengenai di mana letak lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi organik. Oleh karena itu, langsung kita jawab saja soal satu ini dengan rujukan dari halaman 172. Kalian bisa perhatikan sedikit penjelasan berikut Gen. Jadi gambar yang ada ini bisa kita kaitkan dengan gambar di soal, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa lapisan tanah yang paling banyak mengandung materi atau zat organik adalah lapisan teratas atau berada di horizon A. Jadi lapisan atas merupakan lapisan yang terletak hingga kedalaman 30 cm ya dari permukaan. Nah, seiring disebut juga dengan istilah top soil. Nah, jadi lapisan ini merupakan lapisan yang paling subur karena banyak mengandung bahan organik. Nah, Gen, kenapa lapisan atas banyak mengandung bahan organik? Oke, hal ini karena lapisan teratas ternyata terbentuk oleh campuran-campuran bahan organik dalam jumlah yang banyak. Seperti contohnya ya, dari daun yang membusuk, kemudian ranting-ranting kayu yang telah mati, dan sebagainya ya. Oleh karena itu, lapisan ini merupakan bagian optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun lapisan B, zat organik yang terkandung lebih sedikit dibandingkan di lapisan A. Ini sesuai rujukan di buku ya, Gen. Kemudian lapisan C tersusun oleh material batuan yang membantu penyedia bahan material tanah di atasnya. Dan lapisan D tersusun atas batuan yang keras, sulit mengalami perubahan dan tersusun juga oleh batuan yang padat. Nah, ini yang lapisan C, D ini yang tadi digali-gali sehingga lapisan A dan B-nya rusak. Oke. Dengan demikian, opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah yang A, yaitu lapisan A untuk tanah yang paling banyak mengandung materi organik. Masuk ke soal nomor 5. Hujan dan air mengalir dapat mengikis tanah. Tanah yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir adalah tanah dari titik-titik. A. Daerah datar yang tandus. B. Daerah miring yang tandus. C. Daerah datar dengan rerumputan. Atau D. Daerah miring dengan semak-semak. Bagian untuk soal ini termasuk soal yang mudah karena kita bisa bermain dengan logika sederhana. Ya, dasarnya soal ini tentu kalian sudah bisa bayangkan mengenai mana jawaban yang paling tepat. Oke, kita pahami sedikit tentang soalnya. Jadi di soal nomor 5 ini hal yang ditanyakan adalah mengenai daerah tanah mana yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir. Sehingga soal ini berhubungan dengan yang namanya erosi tanah atau pengikisan tanah oleh air ya. Nah, adapun rujukannya kalian bisa buka di halaman 194 di poin rangkuman terakhir. Oke, Gen, langsung kita jawab pertanyaan ini. Dapat diketahui bahwa pengikisan tanah oleh air hujan dapat disebut sebagai erosi. Nah, tanah yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir adalah tanah di daerah miring yang tandus. Nah, apa alasannya? Perhatikan, Gen. Daerah miring menyebabkan aliran air semakin cepat sehingga akan mempercepat proses pengikisan lapisan tanah pada bagian atas. Nah, semakin tinggi sudut kemiringan tanah, air akan cepat mengalir sehingga memiliki kekuatan lebih besar untuk mengikis tanah. Jadi, itu untuk tadi yang miring. Sedangkan pada tanah tandus tidak terdapat pengikat tanah berupa akar-akar pepohonan, sehingga menyebabkan partikel-partikel tanah mudah terlepas dan terbawa oleh aliran air pada saat hujan. Oleh karena itu, daerah miring yang tandus ini kombinasi yang menyebabkan cepat sekali terkikisnya tanah oleh aliran air dan dampak terburuknya itu terjadinya tanah longsor. Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah yang
B, yaitu daerah miring yang tandus. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi separuh perjalanan untuk sesi pilihan ganda ini. Perhatikan soalnya terlebih dahulu, Gen. Sifat-sifat tanah berubah melalui proses alam dan aktivitas manusia. Berdasarkan pernyataan berikut yang menunjukkan perubahan tanah karena proses alam adalah titik-titik. A. Pengikisan nutrisi akibat hujan lebat. B. Banjir akibat pembangunan bendungan. C. Pembentukan gurun akibat penebangan pohon. Atau D. Degradasi nutrisi tanah akibat penggunaan pestisida. Bagian ini termasuk soal yang cukup mudah karena dapat diketahui dengan gamblang untuk jawabannya dengan berpikir secara nalar atau logika. Nah, di soal ini hal yang ditanyakan adalah mengenai mana pernyataan yang menunjukkan perubahan tanah karena proses alam. Jadi pokok masalahnya atau kata kuncinya sangat jelas ya, Gen, yaitu berkaitan dengan perubahan tanah oleh proses alam. Jadi digarisbawahi aja kata-kata proses alam. Bagian sekedar tambahan rujukan, kalian bisa gunakan di halaman 176 dan 194. Jadi sesuai sedikit pembahasan di rujukan, maka dapat diketahui bahwa perubahan sifat-sifat tanah seperti halnya pengikisan nutrisi tanah akibat hujan lebat adalah proses yang terjadi secara alami, yaitu tanpa campur tangan manusia. Ini adalah pilihan tepat di antara opsi yang lain, karena hujan lebat kita tentu tahu bahwa peristiwa ini termasuk proses alam. Nah, sebaliknya banjir akibat pembangunan bendungan, pembentukan gurun akibat penebangan pohon, dan degradasi nutrisi tanah akibat penggunaan pestisida merupakan faktor yang disebabkan oleh manusia yang menyebabkan perubahan tanah. Jadi, opsi yang bisa kita pilih adalah yang A, yaitu pengikisan nutrisi akibat hujan lebat. Jadi hujan lebat itu adalah kuasa Allah, bukan campur tangan manusia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 7. Pelapukan tanah dapat terjadi secara biologis, kimia, maupun fisika. Nah, di antara lokasi berikut, lokasi yang tanahnya paling cepat mengalami pelapukan adalah daerah titik-titik. A. Hutan tropis yang subur. B. Padang rumput yang kering. C. Memiliki curah hujan tinggi. D. Gurun pasir yang sangat panas. Bagian kita pahami dulu soalnya. Jadi soal ini sebenarnya cukup jelas karena hal yang ditanyakan adalah mengenai mana lokasi atau daerah tanah yang paling cepat mengalami pelapukan. Jadi kata kunci yang perlu kalian pahami adalah tentang proses pelapukan tanah. Nah, adapun untuk rujukan pasti mengenai lokasi atau daerah mana yang paling cepat mengalami pelapukan ini, Gen Sukses belum temukan di buku, tepatnya di halaman berapa. Jadi yang ketemu hanya penjelasan mengenai faktor-faktor pelapukan pada halaman 172. Tapi ini tetap bisa jadi pegangan kita untuk menentukan mana opsi jawaban yang paling tepat. Oke, Gen, perhatikan penjelasan berikut. Jadi salah satu pembentukan tanah adalah dengan pelapukan. Pelapukan tadi terjadi pada batuan, bisa disebabkan secara biologi, kimia, dan fisika. Jadi pelapukan merupakan hancurnya bebatuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil sebagai unsur penyusun tanah. Nah, di antara 4 lokasi di atas yang disebutkan di soal, maka yang paling cepat dalam mengalami proses pelapukan adalah daerah hutan hujan tropis, karena selain memiliki keragaman organisme yang tinggi dan subur, curah hujan dan kelembapannya pun sangat mendukung dalam pelapukan tanah. Nah, pelapukan yang cepat terjadi di daerah ini merupakan pelapukan biologis. Jadi pelapukan secara biologis dibantu oleh adanya mikroorganisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Jadi opsi yang bisa kita pilih adalah yang A, yaitu hutan hujan tropis yang subur. Karena banyaknya dan suburnya tumbuhan, maka akar tumbuhan yang banyak dapat membantu mempercepat proses pelapukan dalam tanah. Jadi rujukan lengkapnya kalian bisa baca juga di halaman 166. Again, ini untuk jawaban dari soal nomor 7 ini versi Gen Sukses Media. Kita lanjut. Perhatikan soal nomor 8 berikut.
ion-ion dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan antara lain titik-titik. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Ini karena kimia. Jadi agak belibet bacanya. Walaupun ya ini masih standar ya, rumus-rumusnya masih pendek. Oke kan? Soal nomor 8 ini termasuk soal yang sangat mudah. Bahkan jika kalian lupa dengan ion-ion yang dimaksud pun, kalian bisa jawab yang penting paham dengan apa itu ion. Jadi Gen Sukses Kira langsung kita jawab saja karena pertanyaan dan kata kuncinya pun sudah sangat jelas. Jadi kalian tinggal buka rujukan aja dari halaman 182 untuk menemukan jawabannya secara langsung. Oke kan? Dapat diketahui bahwa terdapat beberapa ion positif yang ada di dalam tanah. Di antaranya adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara ion-ion negatif yang terkandung dalam tanah adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. Nah, ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar tumbuhan. Oke, dengan demikian opsi yang bisa kita jawab adalah yang C ya, karena selain opsi C yang ada ini bukan ion karena tidak ada tanda positif ataupun negatif di atas-atasnya itu, di atas-atas angkanya atau di atas-atas rumus kimianya. Nah, itu cara cepatnya ya. Semisal kalian bingung ini jawabannya mana, pokoknya itu cara cepat dalam menentukan mana ion dan mana yang bukan ion, Gen. Kalian bisa cari lagi konsepnya tentang ion jika dirasa kurang paham. Oke, ini soal nomor 8 dan jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Tanah yang memiliki ukuran butiran sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan disebut tanah titik-titik. Bagian ini termasuk soal yang mudah karena tentu pasti jawaban dari soal seperti ini sudah ada di buku lengkap dengan pembahasannya. Nah, pada soal ini hal yang ditanyakan adalah mengenai jenis tanah apa yang memiliki ukuran butiran sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan. Jadi fokus kata kuncinya adalah tentang jenis tanah yang perlu kalian ketahui. Nah, untuk rujukan kita bisa buka buku halaman 170. Oke, pada dasarnya tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis seperti ada tanah lempung, ada tanah liat, ada pasir, atau campuran dari ketiganya. Nah, pada soal ini yang ditanyakan kan sudah jelas. Jadi berdasarkan rujukan yang ada, maka dapat diketahui bahwa tanah yang memiliki ukuran butiran sangat kecil, sulit ditembus air, dan tidak mengandung campuran pasir dan batuan disebut dengan tanah liat. Jadi tanah liat ini tersusun atas butiran-butiran yang sangat kecil, memiliki struktur yang kompak dan pori-pori kecil yang tidak saling berhubungan, sehingga lentur dan sulit ditembus oleh air. Kemudian tanah liat ini tidak banyak mengandung campuran pasir dan batuan kecil. Perlu diketahui dan diingat pula ya bahwa tanah liat dan tanah lempung kadang dipandang tidak memiliki perbedaan alias sama. Namun kenyataannya tanah liat dan tanah lempung berbeda. Tanah lempung adalah tanah yang terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah yang hampir sama. Nah, kalau kalian mau tahu perbandingannya, kalian bisa perhatikan diagram segitiga tekstur tanah ini, yang mana perbandingan banyak sedikitnya komponen penyusun tanah ada di gambar diagram ini, Gen. Oke, dengan demikian opsi yang bisa kita pilih adalah yang A, yaitu tanah liat. Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini, Gen. Jadi perhatikan soalnya. Akibat utama erosi tanah adalah titik-titik. A. Berkurangnya kemampuan tanah menyerap air. B. Meningkatnya laju perpindahan mineral dari suatu tempat. C. Semakin banyaknya tumbuhan pada lapisan atas yang mati. Atau D. Hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah. Again, untuk soal pilihan ganda terakhir ini sudah sangat jelas ya untuk rumusan masalah dan fokus kata kuncinya. Jadi langsung kita jawab saja dengan menggunakan rujukan dari halaman 176. Dapat diketahui bahwa erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah di atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Jadi ibarat kata terkikislah. Misalnya ada air lebat, ya ikut ngalir juga tanahnya. Misalnya ada angin, ya tanah-tanah yang kecil itu ikut berterbangan juga. Jadi itu gambaran sederhananya, Gen. Jadi dampak erosi adalah menyebabkan hilangnya lapisan tanah teratas yang
subur dan baik untuk pertumbuhan tanaman, serta banyak dihuni oleh organisme tanah. Jadi erosi juga menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air. Jadi ada dua akibat utama dari erosi tanah ini kan, yang mana opsi yang bisa kita pilih. Nah, adapun sesuai rujukan di buku, kita bisa pilih opsi yang D, yaitu dampak erosi yang paling terasa adalah hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah. Karena setelah erosi, yang tersisa adalah tanah yang kurang subur dan kualitas tanah menjadi kurang baik. Dengan demikian, opsi yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu hilangnya lapisan tanah teratas sehingga mengganggu organisme tanah. Kita sekarang masuk ke soal esai gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama, yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe ya gen, biar Gen Sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah, kita lanjut. Perhatikan susunan tanah pada botol berikut ini. Jadi ada 2 gambar, yaitu botol A dan botol B. Jadi silahkan perhatikan aja susunan tanahnya gen. Nah, kedua botol itu ditanami tumbuhan dengan jumlah yang sama dan ketersediaan air yang sama. Pada botol manakah tumbuhan dapat tumbuh dengan subur dalam jangka waktu yang lama? Uraikan alasanmu. Bagian di soal pertama sesi esai ini, hal yang perlu kalian pahami adalah mengenai bagaimana kondisi tumbuhan atau tanaman yang ditanam pada 2 botol yang diberi perlakuan berbeda. Mana tumbuhan atau tanaman yang dapat tumbuh subur dalam jangka waktu yang lama? Berikan uraian alasan. Oke kan? Jadi pada intinya di soal ini kita disuruh membayangkan sebuah percobaan dengan menggunakan 2 wadah botol yang siap ditanami tanaman. Baru disuruh lihat mana kondisi tanaman yang tumbuh secara baik guna menentukan mana jenis tanah yang baik pada kedua botol tersebut. Oke kan? Adapun rujukan kalian bisa gunakan dari halaman 163. Jadi langsung kita jawab saja bahwa tanaman yang dapat tumbuh subur dalam jangka waktu yang lama adalah yang ditanam pada botol A. Mengapa demikian? Perhatikan penjelasan berikut. Botol A membuat tanaman tumbuh subur dan bertahan lama karena susunan tanahnya tepat. Jadi lapisan teratas merupakan lapisan lempung yang terdiri atas campuran tanah liat, pasir dan bebatuan, sehingga aerasi cukup baik untuk akar tumbuhan. Jadi tanah lempung juga merupakan tanah yang mampu menahan air dan nutrisi yang cukup untuk tumbuhan. Kemudian lapisan keduanya merupakan tanah pasir yang memiliki ukuran butiran besar sehingga dapat menyediakan udara yang cukup untuk akar tanaman dan menjaga agar akar tidak membusuk. Kemudian lapisan terakhir adalah tanah liat yang memiliki sifat padat, sulit ditembus air, sehingga keberadaan air dalam botol ini dapat terjaga dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan pada botol B ini termasuk susunan tanah yang buruk, di mana lapisan teratas adalah tanah liat dengan karakteristik tanah liat yang sulit ditembus air, akibatnya aerasi untuk akar tanaman tentu kurang baik, sehingga memungkinkan akar tanaman akan dapat membusuk. Oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 1 ini. Jadi jika dirasa kurang tepat atau kurang banyak jawabannya atau kebanyakan jawabannya, ya kalian bisa tambahkan penjelasannya sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Masuk ke soal nomor 2. Perhatikan percobaan berikut ini. Ada 3 tabung reaksi yang diisi oleh jenis tanah yang berbeda. Kemudian diberi air dengan volume yang sama. Ketiga tabung tersebut dikocok dalam waktu yang sama dengan kekuatan pengocokan yang sama. Setelah itu, ketiga tabung didiamkan pada rak tabung reaksi. Jadi di sini ada 3 gambar tabung yang di dalamnya kemudian ada 3 jenis tanah yang berbeda. Kemudian juga di sebelahnya disebutkan mengenai ukuran butirannya. Nah, pertanyaannya adalah manakah tabung yang tanahnya paling cepat mengendap? Jelaskan alasanmu. Baik, kita pahami dulu soalnya sedikit. Jadi di soal ini kembali menggunakan sebuah percobaan yang menuntut kita tahu hasil dari percobaan tersebut dengan cara menjawab perintah soal yang ada.
Jadi soal esai ini rumusan masalahnya adalah menanyakan tentang mana jenis tanah yang paling cepat mengendap jika diberi perlakuan yang sama. Nah, berikan alasanmu. Jadi di soal ini kembali kita harus pahami tentang karakteristik atau sifat suatu jenis tanah. Nah, ada pun rujukan kalian bisa gunakan dari halaman 169. Again, langsung kita eksekusi jawaban dari soal yang satu ini. Perhatikan penjelasannya. Berdasarkan data pada tabel ukuran partikel tanah yang paling cepat mengendap adalah tanah pasir. Hal ini dikarenakan tanah pasir memiliki ukuran partikel yang paling besar daripada tanah lempung, berpasir, dan lumpur, sehingga tanah pasir lebih cepat mengendap di dalam air. Ukuran partikel tanah yang besar juga menandakan bahwa tanah tersebut kurang baik untuk menyimpan atau menahan air. Jadi tanah pasir akan cepat sampai ke dasar tabung reaksi, mengendap di bawah dan terpisah dengan air karena tadi sifat tanah pasir ini yang kurang mampu mengikat air. Hal ini sesuai dari gambar hasil percobaan dari halaman 169. Oke, ini untuk jawaban dari soal nomor 2. Masuk ke soal nomor 3. Di daerah pegunungan atau perbukitan, lahan pertanian dibuat secara terasering. Jelaskan keuntungan sistem terasering tersebut. Bagian di soal nomor 3 ini termasuk soal yang mudah karena penjelasannya cukup umum untuk dipahami. Jadi di soal ini hal yang ditanyakan adalah mengenai apa keuntungan sistem terasering. Jadi untuk penjelasannya kalian bisa gunakan rujukan dari halaman 187. Again, langsung kita sikat soal yang satu ini. Berdasarkan rujukan dapat diketahui bahwa keuntungan terasering yaitu mengurangi laju aliran air sehingga air dapat bertahan dan meresap di dalam tanah, dapat mengurangi hilangnya tanah dari permukaan, dan mengurangi hilangnya nutrisi tanah akibat hujan atau erosi. Jawabannya singkat ya, Gen. Dapat kalian tambahkan jika dirasa masih kurang banyak. Ini untuk jawaban dari soal nomor 3. Masuk ke soal nomor 4. Perhatikan soalnya, Gen. Ion nitrat adalah salah satu ion yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Berikut ini adalah data kandungan ion nitrat di dua daerah yang berbeda. Berdasarkan data tersebut, mengapa pada daerah yang pohonnya banyak ditebang, jumlah nitrat dalam tanah lebih tinggi? Bagian, kembali ke soal yang lagi-lagi membutuhkan sedikit nalar berpikir kita. Sama dengan soal nomor 1 dan 2, soal ini kita diberi data yang perlu dianalisis dengan menjawab soal yang tertera. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah menanyakan tentang mengapa pada daerah yang gundul jumlah nitrat dalam tanah lebih tinggi dibandingkan daerah tanah yang banyak terdapat tumbuhan. Nah, ini yang akan kita temukan kira-kira kenapa ya. Nah, adapun untuk rujukan tambahan kita bisa gunakan dari halaman 163, 182 dan tentunya Mbah Google. Oke kan, perhatikan penjelasan berikut. Daerah yang pohonnya banyak ditebang, ternyata jumlah nitrat dalam tanah ini lebih tinggi karena tentu tidak ada yang menyerap kandungan nitrat di dalam tanah. Sementara daun nitrogen tetap terus berlangsung. Nah, ini jawaban intinya ya, Gen. Nah, adapun penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut. Jika tidak ada tumbuhan lagi, maka kandungan nitrat tidak ada yang menyerap. Nah, karena tumbuhan menyerap nitrat dalam tanah dengan jumlah yang cukup besar untuk asupan hidup yang dibutuhkan, sehingga saat tumbuhan itu masih hidup, kandungan nitrat di tanah akan terus diserap dan akhirnya jumlahnya cenderung sedikit karena terus-menerus diserap oleh tumbuhan. Namun setelah pohon-pohon ditebang, tidak ada lagi yang akan menyerap nitrat dalam tanah, sehingga jumlah nitrat di tanah akan menjadi cenderung tinggi. Ini untuk gambaran jawaban dari soal nomor 4 ini, Gen. Kita masuk ke soal esai terakhir, Gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Di lapisan tanah yang semakin dalam, ditemukan lebih sedikit organisme dibandingkan dengan lapisan bagian atas. Menurut pendapatmu, mengapa hal itu terjadi? Again, karena ini soal terakhir, jadi kita jawab dengan penuh semangat ya, karena tugasnya sudah hampir selesai. Jadi untuk soal terakhir ini, masalahnya adalah tentang mengapa ditemukan lebih sedikit organisme di lapisan tanah bagian dalam. Atau dengan kata lain, kenapa semakin dalam lapisan tanah, organismenya semakin sedikit. Nah, untuk rujukan, kalian bisa gunakan dari halaman 162 atau di halaman 172. Oke kan? Langsung kita jawab soal terakhir ini.
Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa jumlah organisme tanah semakin sedikit berbanding lurus dengan kedalaman suatu lapisan tanah. Semakin dalam tanah, maka kandungan oksigen yang tersedia tentu akan semakin rendah. Nah, sementara beberapa organisme ini sangat memerlukan yang namanya oksigen untuk bisa hidup. Nah, misalnya aja ya, cacing tanah memerlukan oksigen untuk bernapas, sehingga cacing tanah hanya dapat hidup di bagian atas lapisan tanah. Kemudian, semakin dalam tanah, maka kandungan makanan atau bahan organik yang tersedia akan semakin sedikit. Berbeda halnya dengan lapisan tanah atas yang banyak terdapat bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti contohnya daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati, sehingga lebih banyak aktivitas organisme pengurai di lapisan paling atas dibandingkan lapisan tanah di bagian bawah. Kemudian semakin dalam tanah maka semakin sedikit ditemukan organisme, ya karena lapisan tanah terdalam terdiri atas batuan yang tentu bukan tempat yang cocok untuk banyak organisme. Nah, ini untuk jawaban dari soal terakhir kita Gen. Semoga bisa dipahami. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 9 kelas 9 semester 2 halaman 196 sampai 200. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya ya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.